Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bertemu lagi di Ekonomika Channel. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perekonomian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas suatu negara. Jika perekonomian ambruk, hal ini dapat berdampak pada situasi politik bahkan keamanan. Tak heran jika semua negara justru menjaga stabilitas perekonomian negaranya dengan berbagai cara, baik melalui kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dalam perjalanannya, perekonomian tidak selalu stabil. Ada masa-masa di mana perekonomian mengalami penurunan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat besar. Biasanya, krisis ini dipicu beberapa faktor seperti inflasi, deflasi, krisis finansial, ekonomi yang tidak seimbang, kegagalan kebijakan ekonomi, hingga krisis global. Dalam sejarahnya sudah sering terjadi krisis ekonomi dalam kehidupan manusia. Namun ada beberapa krisis ekonomi atau krisis keuangan paling parah yang pernah ada. Yuk disimak video ini sampai akhir ya. Namun sebelumnya untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Secara sederhana, krisis ekonomi atau keuangan adalah situasi di mana beberapa aset finansial kehilangan sebagian besar nilainya. Selama berabad-abad telah terjadi banyak bencana kehancuran ekonomi dan krisis global yang merusak keuangan dan pendapatan nasional banyak negara. Sejarah mencatat, terdapat sejumlah krisis ekonomi yang jelas dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dikutip dari idnames.com, berikut 6 krisis ekonomi paling dahsyat di dunia. 1. Krisis kredit tahun 1772. Krisis kredit 1772 adalah krisis ekonomi yang pertama kali muncul di London, Inggris. Dengan cepatnya menyebar ke seluruh negara-negara Eropa. Pada pertengahan tahun 1760-an, perekonomian Inggris bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Hal ini membuat banyak investor dan perbankan optimis dan bersemangat untuk memperluas kegiatan usaha. Kondisi ini menciptakan aura optimisme berlebihan, serta pertumbuhan kredit yang sangat cepat. Sayangnya, sebuah kejadian yang menyebabkan perekonomian berubah 180 derajat. Pada tanggal 8 Juni 1772, ketika Alexander Forditch yang merupakan salah satu mitra perbankan, Neal, James, Forditch, and Down, kabur ke Prancis untuk menghindari pembayaran utang. Berita ini menyebar dengan cepat di Inggris dan memicu kekacauan di sektor perbankan. Para kreditor beramai-ramai melakukan penarikan uang besar-besaran dalam waktu singkat, alias rush. Kejadian ini mempengaruhi stabilitas keuangan banyak negara lain, seperti Belanda, Skotlandia dan beberapa negara Eropa lainnya, dan bahkan hingga negara koloni Inggris Amerika. 2. Krisis Malaysia 1929 hingga 1939. Great Depression, yang biasa dikenal dengan depresi hebat atau krisis Malaysia terjadi dalam rentang tahun 1929 sampai tahun 1939, merupakan salah satu krisis ekonomi terbesar pada abad ke-20. Banyak pengamat yang percaya bahwa krisis ekonomi kala itu disebabkan oleh kehancuran Wall Street pada 1929. Krisis ini diawali dengan anjloknya harga saham pada bulan Oktober 1929. Hal ini membuat rasa takut banyak investor dan menyebabkan jutaan investor terpaksa menarik uang mereka. Selama beberapa tahun berikutnya, investasi dan konsumsi di Amerika Serikat menurun secara signifikan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan tutup dan merumahkan karyawannya. Saat itu, setidaknya 15 juta orang menganggur dan separuh bank di Amerika Serikat bangkrut. 3. Krisis minyak OPEC tahun 1973. Minyak merupakan komoditas yang masih dibutuhkan sebagian besar masyarakat. Krisis minyak OPEC dimulai saat negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak yang dikenal dengan sebutan OPEC memutuskan untuk membalas Amerika Serikat yang memberi bantuan persenjataan ke Israel selama Perang Arab-Israel keempat, atau konflik Yom Kippur. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Arab yang merupakan organisasi pengekspor minyak terbesar saat itu, memberlakukan embargo atau larangan perdagangan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat, yang sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah, kewalahan menghadapi embargo tersebut. Alhasil, harga minyak awalnya sebesar $2,90 per barel, kemudian meningkat menjadi $11,65 per barel. Beberapa industri yang sangat bergantung pada minyak juga mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasionalnya. Hal ini juga menyebabkan inflasi atau kenaikan harga komoditas lain dan mendevaluasi atau melemahkan mata uang terhadap dolar Amerika.
ini tidak hanya terjadi di negara paman Sam tersebut, tetapi juga merambat ke berbagai negara maju lainnya, sehingga menyebabkan krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah. 4. Krisis Asia 1997. Masyarakat Indonesia tentunya sudah tak asing lagi dengan istilah krisis moneter tahun 1998. Krisis tersebut merupakan akibat dari krisis Asia yang dimulai sejak tahun 1997. Krisis keuangan Asia pada 1997 merupakan salah satu peristiwa ekonomi paling mencolok dalam sejarah Asia modern. Krisis moneter ini tidak hanya mengguncang fondasi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga mempengaruhi pasar global secara luas. Dikutip dari berbagai sumber bahwa krisis keuangan Asia bermula dari Thailand, di mana pada pertengahan 1997, tepatnya tanggal 2 Juli 1997, ekonomi negara ini mengalami tekanan serius terhadap nilai tukar mata uangnya, baht. Saat itu pemerintah Thailand terbebani oleh utang luar negeri yang besar dan tingginya ketergantungan pada modal asing sedang menghadapi serangan spekulatif dari para investor global yang mempertanyakan keberlanjutan nilai tukar baht yang tetap. Pada saat itu pemerintah Thailand mengumumkan keputusan yang dramatis dengan membuat kebijakan untuk mengambangkan mata uangnya, baht. Negara Gajah Putih ini mengakhiri kebijakan nilai tukar tetap yang telah dipertahankan dalam beberapa dekade. Secara teoritis, langkah ini seharusnya merangsang ekspor Thailand dengan membuat produk-produknya lebih murah bagi pasar internasional. Namun reaksi pasar justru berlawanan. Investor asing mulai menarik modal mereka secara massal, yang memicu penurunan nilai tukar baht secara drastis dan merembet ke seluruh sektor ekonomi. Efeknya dari keputusan Thailand ini dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga ke negara Korea Selatan. Faktor-faktor seperti ketergantungan yang tinggi pada modal asing, defisit perdagangan yang besar, serta ketidakstabilan politik internal masing-masing negara, semakin memperburuk situasi ekonomi. 5. Krisis Global 2008. Krisis keuangan 2008 merupakan salah satu krisis ekonomi terburuk di abad ke-21 yang menyebabkan sejumlah negara terdampak perekonomiannya. Dikutip dari Kompas.com, pada Desember 2008, Amerika Serikat secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi dan The Fed terus menurunkan suku bunga hingga level 0,25%, yang merupakan level terendah dalam sejarah. Krisis ini berawal dari pembengkakan harga properti di Amerika Serikat yang menyebabkan bangkrutnya Lehman Brothers, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia pada saat itu. Hal tersebut diikuti oleh jatuhnya pasar saham yang ada di Wall Street. Salah satu sebab krisis keuangan ini adalah subprime mortgage crisis, krisis hipotek subprima, di negara paman ini, yang kemudian berimbas pada krisis yang lebih kompleks. Subprime mortgage merupakan kredit perumahan yang skema pinjamannya telah dimodifikasi, sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang miskin yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Dengan bahasa lain bahwa subprime mortgage ini adalah pemberian dana KPR untuk orang dengan berpendapatan kecil. Subprime mortgage bisa terjadi karena saat itu pemerintah Amerika Serikat ingin memudahkan warga negaranya untuk memiliki rumah. Kebijakan tersebut membuat bank memberikan kredit kepada siapapun, bahkan pada orang yang kapasitas ekonominya di bawah standar. Hasilnya, pinjaman untuk membeli rumah dan tanah atau hipotek meningkat drastis karena suku bunga yang diberikan juga rendah. Seharusnya, perkembangan sistem finansial dari kebijakan ini dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang terjadi adalah situasi default atau gagal bayar, yaitu ketika hipotek tidak mampu membayar kredit beserta bunganya karena harga rumah semakin tinggi. Akibatnya Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di dunia, mengalami kebangkrutan yang berawal dari hancurnya pasar perumahan di AS. Kehancuran Lehman Brothers berdampak ke berbagai lembaga keuangan dan bisnis lain, sehingga memicu kekacauan yang sangat besar. Itulah beberapa krisis ekonomi yang paling besar yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Semoga dengan krisis tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran dan bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi lagi ke depannya. Jika teman-teman mempunyai informasi lain terkait dengan krisis ekonomi yang telah dibahas pada video ini, silakan diketik di kolom komentar. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan semakin banyak memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan materi ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.